Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galinda Rizky Diniarta dengan NIM 15126230444. Di sini saya ingin menjelaskan tentang codingan saya, eh, sorting dan juga searching untuk mata kuliah struktur data ujian tengah semester. Oke, langsung saja kita ke codingan di Google Colab yang sudah saya buat. Ini dia codingan yang sudah saya buat di Google Colab. Membuat program sederhana sorting dengan bubble sort, quick sort, dan juga insertion sort. Lalu juga ada di searching, saya menggunakan sequential search, binary search, dan juga interpolation search. Sini saya akan menjelaskan dua program, yaitu di sorting ada bubble sort dan juga di searching saya akan menjelaskan sequential search. Oke, kita langsung saja di program sederhana sorting. Bubble sort sendiri itu adalah merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Disederhanakan atau sederhananya lagi itu bisa kita definisikan sebagai pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu literasi tertentu, tidak ada lagi perubahan. Oke, pertama-tama saya itu mendefinisikan dulu fungsinya. Itu sini bubble sort range ARR itu untuk ARR itu parameter yang berisi list angka yang akan diurutkan, sedangkan n ini adalah menyimpan panjang dari list. Ini kelasnya itu sudah for in range, for j in range 0 i min 1. Terus jika rj lebih dari rj plus 1, maka di sini kita tukar yang tadinya rj terus rj plus 1 menjadi rj plus 1 rj. Nah, ini ada contoh penggunaannya. Data itu yaitu list angka yang akan kita urutkan itu ada 4, 34, 25, 12, 22, 122, 11, 90. Ini sesuai dengan data yang ada. Lalu ada di bawahnya ada bubble sort data. Lalu kita bisa print sort rail is, terus for in range and data, print data in n. Data ini juga untuk dipanggil nanti ya, memanggil fungsi bubble untuk mengurutkan data. Itu untuk print ini untuk mencetak hasil pengurutan. Jadi kalau misalnya kita hilangkan dulu ininya, kita hapus keluaran yang dipilih, maka akan jadi seperti ini. Lalu misalnya kita ubah datanya, misalkan di sini 25, misalnya 100, lalu 3, 5. Nah, lalu kita run codingannya, maka akan seperti ini. Sudah diurutkan 11, 12, 22, 25, 25. 25 nya ada 2, berarti dengan 25 kita dikasih 65. Di sini kalau di data ini masih terlihat acak, 4 terus 34 ini masih acak data-datanya. Sedangkan setelah kita jalankan programnya, maka sudah berurut, sudah tersorting dari kecil maksud saya ke besar. 11, 12, 22, 25, 34, 64, 65, 90, 100, 122 sampai 345. Oke, sekarang kita lanjut ke searching, yaitu sequential search. Pertama-tama seperti pada sorting sebelumnya, kita harus mendefinisikan dulu fungsinya, itu def sequential search list value, terus post. Kita akan startnya itu, ini posisinya start ya, start 0, terus font false, terus ketika post kurang dari line list. Dan end not found ini buat ini ya, buat supaya nggak ngelup terus, jadi ada batasnya. Jika list post sama dengan value font sama true, terus else post plus 1. If font return post as return min 1. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya tuh kalau misalnya jika font kembali ke post, terus jika salah balik ke min 1. Terus di sini kita langsung contoh penggunaannya.
Oh ya, sebelumnya juga saya ingin menjelaskan tentang searching itu sendiri, terutama di sequential search. Nah, sequential search ini disebut juga dengan pencarian lurus atau linear search. Nilai yang dicari akan dibandingkan nilai dari setiap elemen list, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari temukan atau sampai elemen terakhir. Nah, nilai min 1 ini yang terdapat pada kode di atas digunakan untuk menandakan bahwa nilai yang dicari tidak ditemukan di dalam list. Jadi bisa diartikan false ya. Jadi juga bisa diganti dengan nilai lain. Misalnya kita hilangkan dulu ininya, hapus runnya, terus kita run lagi. Nah, 3 ini saya di contoh penggunaan saya print 300. Kenapa 300? Kenapa dikeluarnya 3? Karena itu di hitungan itu tadi kan pos 0 ya. Jadi di sini tuh 0 1 2 3 4 5 6 7. Jadi enggak dari 1. Jadi dari 0 bukan dari 1. Jadi 300 itu tadi kan ada di 4 sini. Jadi hitungan 0 1 2 3. Maka di sini 3. Sedangkan 400 1 0 1 2 3 4 5 6. Di sini 6. Mengapa di print yang ke 700 ini nih? Print sequential search data 700 min 1 karena sesuai ini. Berarti dia salah, tidak ada di data. Tidak ada di data 500, 450, 775, 300, 200, 500, 400, 100 ini nggak ada di situ 700. Jadi misalkan kita tulis misalkan 200, terus kita run, maka akan di post ke 4. Nah ya 4 benar. Terus untuk print data ini yang karena beda dari di atas selesai ini, yaitu untuk mencari isi yang di sini misalkan 3. Ini misalnya dalam data pos ini posnya 3, ini pos ini ya. Misalnya kita ganti jadi 5. Nah, terus kita run, maka akan dapatnya 500 sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan jadi 5 itu terus 0 1 2 3 4 5. Benar 5. Pos 5 dapat 500, di sini 500. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.